wabarakatuh. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia. Kembali lagi bersama saya Anjani Puspita Ningrum dari kelas 4 BPM, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata. Baik, karena kemarin saya sudah membahas tentang keimigrasian dan kepabeanan negara Jerman, maka kali ini saya akan membahas tentang karantina di negara Jerman. Sebelumnya, apa itu karantina? Karantina adalah sistem yang mencegah perpindahan orang atau barang selama periode waktu tertentu untuk mencegah penularan penyakit. Sistem karantina ini identik dengan pengasingan terhadap seseorang atau suatu benda yang akan memasuki suatu negara atau wilayah dalam masa pengasingan ini. Apa tugas dan fungsi karantina hewan dan tumbuhan? Nah, tugas dan fungsi karantina hewan dan tumbuhan adalah mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agnesia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka. Apa saja tindakan karantina? Tindakan karantina terdiri dari 8P, yaitu 1. Pemeriksaan, 2. Pengasingan, 3. Pengamatan, 4. Perlakuan, 5. Penahanan, 6. Penolakan, 7. Pemusnahan, dan yang ke-8 adalah pembebasan. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, diberlakukan pembatasan perjalanan masuk ke negara Jerman dari berbagai negara. Pendatang dari daerah beresiko harus mengisi formulir pendaftaran masuk secara digital, menjalani tes COVID-19, dan melakukan karantina diri berdasarkan ketentuan negara bagian yang berlaku. Perjalanan transit dari daerah dengan kasus tinggi dan daerah beresiko lainnya dapat diberikan pengecualian dari kewajiban pendaftaran, tes COVID-19, dan karantina dalam situasi tertentu. Hal ini juga berlaku bagi perjalanan transit tanpa tinggal sementara di daerah beresiko sebelum perjalanan masuk ke Jerman. Seperti juga transit melalui Jerman sebagai jarak tempuh tercepat. Contohnya yaitu dengan penerbangan lanjutan yang terkonfirmasi ke negara ketiga. Pada dasarnya, tidak ada pengecualian untuk bukti hasil tes negatif pada saat perjalanan masuk. Ketentuan karantina dari tiap negara bagian tetap berlaku tanpa tergantung dari hasil tes. Untuk pembatasan perjalanan masuk dari negara dengan variasi virus larangan, perjalanan diberlakukan untuk negara-negara yang memiliki variasi virus mutasi yang tersebar luas, disebut sebagai daerah dengan variasi virus. Perusahaan transportasi, contohnya maskapai penerbangan dan perusahaan kereta api, tidak diperbolehkan mengangkut penumpang dari negara-negara tersebut ke Jerman. Pengecualian hanya berlaku untuk kasus luar biasa yang sangat terbatas, khususnya individu yang memiliki kediaman di Jerman dan memiliki izin tinggal yang berlaku untuk di Jerman. Selanjutnya, ada individu yang memiliki sambungan penerbangan dan tidak meninggalkan area transit bandara internasional. Adapun sejumlah kecil kasus luar biasa lainnya berdasarkan memorandum penjelasan atas peraturan terkait warga negara Jerman
yang tidak memiliki kediaman di Jerman, beserta keluarga yang ikut dalam perjalanan tidak dapat ditolak untuk diangkut. Dalam kasus pengecualian ini, pendaftaran perjalanan masuk secara digital maupun tes COVID-19 sebelum kedatangan tetap diwajibkan. Pembatasan masuk secara umum. Pembatasan perjalanan berlaku bagi perjalanan masuk ke negara Jerman dari berbagai negara. Pembatasan tersebut dikeluarkan oleh BMI, yaitu Kementerian Dalam Negeri Jerman. Pada dasarnya, perjalanan masuk diperbolehkan dari negara-negara anggota Uni Eropa, negara-negara asosiasi Schengen yaitu Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein. Negara-negara lainnya yang diperbolehkan untuk melakukan perjalanan masuk berdasarkan pertimbangan situasi epidemiologis oleh Uni Eropa. Perjalanan masuk dari negara-negara lain hanya dapat dilakukan dalam kasus-kasus pengecualian. Persyaratannya adalah terdapat kepentingan yang mendesak. Pendaftaran perjalanan masuk secara digital, pendatang yang berada di daerah beresiko, daerah dengan kasus tinggi, atau daerah dengan variasi virus selama 10 hari terakhir sebelum perjalanan masuk ke Jerman harus mendaftarkan diri sebelum kedatangan di Jerman dan membawa bukti pendaftarannya saat kedatangan. Pendatang dari daerah dengan variasi virus selalu diwajibkan untuk melakukan pendaftaran. Untuk pendatang dari daerah beresiko lainnya dan daerah dengan kasus tinggi terdapat pengecualian tertentu, terutama untuk individu yang hanya melakukan transit di daerah beresiko dan tidak tinggal sementara di sana. Berdasarkan versi terbaru Peraturan Dasar pada dasarnya, ketentuan yang berlaku yaitu bagi pendatang masuk ke Jerman yang sebelumnya tinggal di daerah beresiko, daerah dengan kasus tinggi, atau daerah dengan variasi virus selama 10 hari terakhir, diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebelum perjalanan dan membawa bukti pendaftaran, menjalani tes untuk infeksi coronavirus sebelum atau segera setelah perjalanan masuk, segera menuju kota tujuan setelah memasuki Jerman, dan melakukan isolasi mandiri di rumah selama 10 hari, yaitu karantina. Yang dimaksud dengan tinggal di daerah beresiko adalah menetap pada waktu kapanpun selama jangka waktu 10 hari sebelum memasuki Jerman. Dalam hal ini, yang dipertimbangkan adalah apakah daerah tersebut termasuk daerah beresiko pada saat kedatangan di Jerman, yang berarti tidak harus pada saat menetap di sana. Pengecualian transit kewajiban karantina di rumah tidak berlaku untuk pelaku perjalanan transit. Dalam kasus ini, Anda harus meninggalkan Jerman segera mungkin. Ketentuan masing-masing negara bagian tetap berlaku. Pengecualian hasil tes negatif setelah 5 hari. Karantina selama 10 hari dapat diberhentikan secara dini melalui hasil tes negatif terhadap infeksi coronavirus sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing negara bagian, secepatnya 5 hari sejak kedatangan di Jerman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai karantina di negara Jerman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.